Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran Arlingga Al-Bukhari, NIM F1E1190667. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu konsep Electronic Supply Chain Management. Yang pertama, kita akan menjelaskan apa itu SCM terlebih dahulu. Menurut Jacob dan Cash pada tahun 2019, supply chain mengacu pada proses menggerakkan informasi dan material dari dan ke proses manufaktur dan jasa di perusahaan. Supply chain dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, upstream supply chain, yaitu proses yang berfokus pada hubungan antara perusahaan dengan pelanggannya. Yang kedua, internal supply chain, yaitu proses internal yang digunakan untuk mengubah input yang diterima dari pemasok menjadi output perusahaan. Yang ketiga, downstream supply chain, yaitu proses yang meliputi pengiriman produk ke pelanggan akhir. Nah, menurut Heiser pada tahun 2019, supply chain management merupakan pengintegrasian aktivitas pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan bahan baku menjadi barang setengah jadi dan produk akhir serta pengiriman ke pelanggan. SCM merupakan suatu koordinasi yang sistemik dari strategi perusahaan yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan performa dari suatu perusahaan secara individu serta jaringan supply chain-nya secara keseluruhan. Nah, selanjutnya apa itu Electronic Supply Chain Management? Electronic Supply Chain Management merupakan pengembangan dari Supply Chain Management. Electronic Supply Chain Management didefinisikan sebuah taktik dan strategi yang diterapkan dalam teknologi internet sebagai channel sistem yang menghubungkan semua organisasi yang terlibat dalam supply chain untuk meningkatkan pelayanan atau memberikan manfaat pada pelanggan. Menurut Ross pada tahun 2003. Meskipun elektronik SCM merupakan bentuk lebih maju dari SCM, proses tradisional yang dibawa oleh SCM seperti procurement, shipment, dan lainnya juga mendapatkan bagian khusus dalam konsep baru dari SCM. Konsep ini membawa hubungan dalam supply chain dapat dilakukan dengan teknologi yang memungkinkan koneksi yang tak terbatas antara pihak-pihak dalam supply chain tersebut. Karena internet dapat menyediakan informasi kapan saja dan menjadi real time yang berdampak pada terciptanya kolaborasi yang lebih cepat antar partner bisnis. Dan di sampingnya ada gambar fase-fase dari fase 1 sampai fase 5 supply chain. Nah, berikut faktor-faktor yang melahirkan ISCM. Yang pertama, kebutuhan untuk mengurangi biaya dan juga mengembangkan proses bisnis melalui ekspansi alat-alat manajemen dalam organisasi. Yang kedua, mulai masuknya komputerisasi dan digitalisasi dari fungsi-fungsi internal organisasi. Yang ketiga, kebutuhan akan keefisienan dan kemampuan perusahaan untuk bergerak cepat menanggapi permintaan pelanggan yang terus tumbuh. Yang keempat, usaha untuk mengoptimalkan organisasi dengan mempunyai tingkat inventory yang rendah baik saat manufaktur maupun pengiriman. Nah, yang kelima, kecenderungan untuk melakukan outsourcing terhadap beberapa fungsi operasional yang bukan merupakan bisnis inti perusahaan kepada perusahaan lain yang mempunyai spesialis di fungsi tersebut. Nah, yang terakhir, munculnya teknologi e-bisnis dan internet membuat perusahaan dengan semua ukuran untuk mempunyai jaringan dan berkompetensi di pasar yang sebelumnya hanya dikuasai perusahaan besar. Selanjutnya, arsitektur sistem informasi pada ISCM. Arsitektur sistem informasi pada ISCM ada 3, dan kita akan menjelaskan apa itu arsitektur sistem informasi, yaitu suatu pemetaan atau rencana kebutuhan informasi dalam suatu organisasi.
Arsitektur informasi merupakan arsitektur teknologi yang dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada arsitektur tersentralisasi, yang mana arsitektur tersentralisasi menggunakan mainframe sebagai aktor utama. Mainframe adalah komputer yang berukuran relatif besar dengan ribuan terminal untuk mengakses data dengan tanggapan yang sangat cepat. Implementasi dari arsitektur terpusat adalah pemrosesan data terpusat, dengan semua pemrosesan data dilakukan oleh komputer yang ditempatkan dalam suatu lokasi yang ditunjukkan untuk melayani semua pemakai dalam organisasi. Nah, yang kedua ada arsitektur desentralisasi, merupakan konsep dari pemrosesan data terdistribusi. Sistem pemrosesan data yang terdistribusi dengan masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri, tetapi bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data. Nah, yang terakhir, yang ketiga, arsitektur klien atau server. Nah, dalam arsitektur klien, tiap klien atau komputer mempunyai kemampuan untuk melakukan proses sendiri. Nah, beragam komputer yang berbeda itu mempunyai konektivitas yang tinggi untuk saling berinteraksi. Nah, klien adalah sembarang sistem atau proses melakukan suatu permintaan data atau layanan ke server. Nah, server adalah proses atau sistem yang menyediakan data atau layanan yang diminta oleh klien. Nah, di dalam arsitektur klien, SCM mempunyai konsep arsitektur klien pada simulasi korporasi terpadu. Ada 8 komponen utama. Yang pertama, selling chain manajemen informasi sistem. Kedua, customer relasi manajemen informasi sistem. Yang ketiga, enterprise resource planning informasi sistem. Yang keempat, manajemen kontrol informasi sistem. Yang kelima, ada administratif kontrol informasi sistem. Yang keenam, ada supply management. Nah, yang ketujuh, enterprise aplikasi integrasi sistem. Nah, yang terakhir ada Knowledge aplikasi information system. ISCM memiliki 3 aliran entitas yang harus dikelola dengan baik. Yang pertama adalah aliran produk dan jasa. Yang kedua, aliran uang. Ketiga, aliran dokumen. Nah, ini adalah gambar dari aliran-aliran entitas pada ISCM. Yang pertama supplier, manufaktur, distributor, retailer, baru customer. Di sini ada 7 proses bisnis pada supply chain. Yang pertama ada customer relasi management. Yang kedua ada customer service management. Yang ketiga ada demand management. Yang keempat ada customer order fulfillment. Kelima, manufacturing flow management. Yang keenam ada product development and komersialisasi. Nah, yang ketujuh adalah return. Nah, selanjutnya ada komponen dari SCM. Nah, yang pertama adalah komponen supply chain replenishment, yang merupakan proses yang berkaitan dengan cara masuk saling bekerja sama untuk menyediakan produk-produk atau bahan yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga memenuhi target permintaan dan service level yang dirancang. Kedua adalah collaborative planning, proses yang fokus pada aktivitas perencanaan yang berkaitan dengan operasi, produksi, inventory, dan distribusi sehingga keseluruhan pihak dalam rantai pasok tahu objektifnya masing-masing. Ketiga adalah collaborative product development, proses yang berkaitan dengan aktivitas penciptaan produk atau jasa yang membutuhkan kerjasama antara berbagai mitra bisnis untuk mencapai demand atau mencari pasar baru. Nah, selanjutnya ada e-procurement, merupakan proses pengadaan yang telah menerapkan teknologi internet dan prinsip-prinsip dari bisnis dengan sungguh-sungguh. Nah, terakhir ada e-logistics. Sama dengan e-procurement, hanya saja proses ini berkaitan dengan aktivitas manajemen pergudangan dan transportasi. Nah, di bawah adalah contoh gambar dari komponen pada SCM. Lihat. Selanjutnya, kesimpulannya dalam menerapkan ISCM yaitu suatu perusahaan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan haruslah menjalin jaringan dengan pemasok hingga distributor, mulai dari bahan baku hingga produk jadi sampai ke tangan konsumen.
Penerapan ISCM dapat mengoptimalkan proses bisnis dari segi pengeluaran biaya sehingga mampu meningkatkan daya saing dari perusahaan. Banyak tantangan dalam menerapkan ISCM, salah satunya itu globalisasi. Meskipun menjadi salah satu penyebab lahirnya ISCM, globalisasi membuat supply chain semakin rumit dan kompleks karena pihak-pihak yang terlibat dalam supply chain tersebut dapat mencakup pihak-pihak di berbagai pelosok dunia. Nah, ini ada dua sumber referensi yang saya cari. Pertama ada melalui akademia, yaitu tentang supply chain management dan implementasi. Kedua adalah jurnal Time, di mana sana ada penjelasan tentang supply chain juga.